doakan kami para pengurus ini agar bisa mengusahakan kita akan holiday bareng. Kita akan holiday bareng, kita doakan kami bersama-sama agar kita, ya minimal kita, mungkin banyak yang belum kenal ya di sini ya, nanti bisa kenalan pelan-pelan ya gitu ya. Nanti saya usahakan gitu ya untuk rekan-rekan semuanya, nanti kita bisa hebat bareng biar minimal lah setahun sekali ada refreshingnya, biar tidak jenuh di kantor terus, di lapangan dan lain sebagainya. Mungkin sedikit itu saja dari saya ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini untuk rekan-rekan ya. Kita sudah memasuki tahun ketiga di forum diskusi kecilان kita ini. Semoga kedepannya kita terus solid, terus tetap bersama kompak seperti ini. Apapun masalahnya bisa kita selesaikan dengan cara seperti yang kita biasa lakukan, yaitu musyawarah mufakat bersama. Mungkin itu saja Mbak dari saya. Selanjutnya monggo saya sampaikan. Harus makan semua lah ya nanti. Ya lah. Bungkus barang. Video ambil foto. Nah, Aku itu nang. tapi saya Ampun, Mbak. Positif. Mbak. Tepuk tangan pura, Pak. Oh ya parade. Ngomong silakan. Terakhir yaitu penutup berdoa, saya perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan kita berdoa dulu ya. Saya pimpin kita dengan khusyuk. Semoga harapan kita semua KSP kita ini semakin baik, semakin semakin baiklah dari segala hal. Dari sebelumnya kita semakin cepat dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Allahumma tashabbil hamdana qayyid hamdil ya'tina nuhi fati mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika sultan. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Terima kasih atas rahmatmu dan berkahmu pada hari ini ya Allah. Kami sudah berusia 3 tahun untuk perkembangan koperasi kami. Kami berharap kepadamu ya Allah agar koperasi kami ini semakin baik dan semakin maju ke depannya ya Allah. Berlanglah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih, rangkaian acara milad ketiga Forum Komunikasi KSP Dana Jaksa Abadi telah selesai. Sekali lagi atas nama keluarga besar KSP Dana Jaksa Abadi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada acara ini. Semoga KSP Dana Jaksa Abadi terus solid, bergerak, maju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ada yang ini umumnya santai sebelum kita nanti acara Ramadhan makan. Kalau masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, monggo. Yang tentunya dari Malang Pak, ada keluhan dan mumpung ini ada Pak Citra di sini. Mungkin kemarin ada apa media aman Pak, media aman di Kediri Pak Andis aman Pak, media nggak nakal-nakal.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk waktunya karena diberi kesempatan untuk bertanya. Yang pertama saya tanyakan untuk masalah LSM Pak. Kemarin itu sempat ada petugas LSM yang datangi kantor Pak. Yang saya tanyakan simpel. Kita selaku petugas yang ada di lapangan, ketika didatangi LSM itu apa yang harus kita lakukan Pak? Itu pertanyaan pertama Pak. Yang kedua, untuk masalah ini berhubung ada bapaknya, saya mau tanya yang pertama, yang kedua masalah dana merah putih Pak, operasi merah putih yang barusan diturunkan langsung dari Kementerian Keuangan. Kan saya lihat platformnya itu kan mungkin harus ada NPWP-nya ataupun badan hukumnya yang jelas. Itu yang saya tanyakan cuma simpel aja Pak. Kira-kira kita selaku yang sudah bergabung di badan hukum ini punya kesempatan nggak untuk mendapatkan dana itu, dan apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan dana itu sekiranya bisa Pak? Cuma butuh penjelasan itu aja Pak, biar kita selaku yang ada di lapangan itu mengerti. Itu aja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih waktunya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak, monggo. Sembari kita nunggu ya, nanti saya sampaikan. Oke. Yang pertama pertanyaan tentang LSM yang mendatangi koperasi ya, koperasi kita harus bagaimana? Oke. Kemudian pendanaan KDRP apakah bisa diakses ASP? Saya akan jawab satu-satu ya Pak. Kalau koperasi menjadi datangi LSM, yang dibutuhkan apa dulu? Yang dibutuhkan apa dulu panjenengan penuhi ketika mereka menanyakan izin dan lain sebagainya, panjenengan wajib menunjukkan. Nah itu bagian dari informasi BPI 1. Kalau terkait hal-hal yang internal, mereka cek and recheck keuangan dan lain sebagainya, mereka tidak memiliki hak. Karena yang berhak cek and recheck keuangan itu hanya pengawas dan anggota saat pelaporan kepada anggota. Itu untuk keuangan. Nah untuk aktivitas-aktivitas yang di lapangan seperti yang tadi disampaikan Pak Dedi, ya non sewu, kita ikuti arus dulu Bapak, ikuti alurnya. Kemudian nanti biasanya gini, mereka akan 1-2 bulan diblokir Pak ya. Jadi anggota itu kan ditutup dengan LSM Pak. Ya oleh LSM. Nah, ketika panjenengan 2-3 bulan itu suatu ketika pasti bisa menemui. Ketika bisa menemui anggota secara langsung, sampaikan dari maksudnya panjenengan. Yo kalau bisa memang dia itu kabotan bayar. Kita koperasi kan punya asas kekeluargaan kan, asas kekeluargaan dan gotong royong. Kita berikan mereka kemudahan Pak. Diberikan kemudahan. Tadi saya ngomong sama Pak Dedile, misal kuwi dibalekne simpanan pokok tok, dibalekne pokok pinjaman tok diangsur. Walaupun pokok pinjaman tapi masih diangsur, itu apakah mau? Enggak masalah. Ya. Tadi disampaikan enggak masalah. Selama pokok pinjamannya, selama pokoknya itu balik penuh, ya, seperti itu. Itu nanti bisa dikomunikasikan. Mungkin dari cabang yang lain juga akan sama, ya, seperti itu. Nah, permasalahan yang ketika itu muncul, otomatis kan tidak ada pendapatan bagi koperasi, berkurang. Panjenengan harus meminimalisir pengeluaran panjenengan, biar beban biayanya panjenengan itu tidak terlalu besar, kurang lebihnya seperti itu. Nanti saya akan konsultasikan dulu ya, kami akan membuat langkah hukum apa yang akan kami lakukan biar panjenengan bisa bekerja sesuai dengan koridornya. Jadi bisa berhubungan antara pengurus langsung koperasi dengan anggotanya, ya, seperti itu. Kemudian saya berpesan jangan bilang nasabah ya, tidak ada nasabah itu bank. Ngotot ya, jadi nasabah itu bank. Ya, kalau kita itu anggota, jadi mereka harus bayar simpanan pokok dan simpanan wajib seperti itu. Jadi kurang lebihnya gitu Bapak. Jadi nanti ada komunikasi, kami akan komunikasikan lebih intens dengan Pak Dedi ya. Kami akan komunikasi dengan Pak Ketua, nanti Pak Ketua akan kami sampaikan hasilnya. Saya komunikasi dengan tim seperti apa, apakah tindakan yang akan saya lakukan. Yang pasti
kami dari pemerintah baik itu pusat maupun daerah ya, provinsi maupun kabupaten kota itu ada kewajiban perlindungan terhadap koperasi, jadi termasuk aktivitasnya panjenengan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisakah pendanaan KDMP diakses oleh KSP? Ya, di aturan Permen di PMK 49/2025 itu dikhususkan untuk KDMP. Memang dikhususkan KDMP, tapi di situ ada pasal tidak menutup kemungkinan ada perkembangan bisa diakses oleh pihak lain, baik itu koperasi maupun umum atau bagaimana, tapi belum disebutkan secara detail di situ. Tapi akan berubah sesuai dengan regulasi, akan berubah regulasi yang akses. Itu Pak, untuk pinjaman yang KDMP. Kalau pinjaman dari KDMP itu dari Himbara batasannya sampai dengan 3 miliar. Batasan sampai dengan 3 miliar kan, 500 sampai dengan dari berapapun besarannya sampai dengan maksimal 3 miliar. Nah, dengan bunga dengan tenor 72 bulan. 72 bulan berarti 6 tahun. Tenornya 6 tahun. Masa retensinya itu pembayaran bunga bukan retensi ya. Diberikan kemudahan membayar bunga selama 6 bunga saja di awal selama 6 sampai 8 bulan maksimal 8 bulan. Nah, bunga yang dikenakan terhadap bunga bagi hasil margin dari Himbara itu 6% per tahun. Nah, berarti 0,5. Nah, kami di Panjenengan ketika memang membutuhkan dana tidak harus mengakses sama yang diharapkan Panjenengan Meri BKDMP, jangan. Karena di LPDB KUMKM itu 3%, Pak. LPDB KUMKM ketika Panjenengan memang mau benar-benar mengakses itu ada bunganya 3%. Lebih murah. Panjenengan masih bisa jual lagi. Itu 3%. Nah, 3% kemudian itu di LPDB KUMKM. Nanti bisa mengakses sendiri di link LPDB KUMKM itu ada permohonan mandiri. Jadi di situ ada permohonan mandiri, mengisi form-formnya, kelengkapannya, kemudian yang pertama daftar dulu, kemudian mengisi form-formnya, kemudian diupload, nanti akan di cek oleh tim LPDB, kemudian Panjenengan ketika di ACC akan dikunjungi, akan on the spot kondisional koperasi seperti apa, laporan keuangan dan sebagainya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, itu di LPDB. Kalau pengen mengakses dana bergulirnya Provinsi Jawa Timur itu di bawah 100 sampai dengan 100 juta itu 4% jadi 4% sampai dengan 100 juta. Di atas 100 sampai dengan 500 itu 6%. Maksimalnya kalau di Provinsi Jawa Timur itu 500 juta. Karena dibagi-bagi dengan yang lain, Pak. Nanti kalau mau mengakses kami bantu untuk memprosesnya gitu. Kami ada tim pendampingan juga, nanti untuk kebutuhan pemberkasannya kami akan bantu. Pengajuannya langsung ke Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, kemudian akan disampaikan ke Bank Jatim. Nanti dari Bank Jatim akan diturunkan dari Bank Jatim Provinsi akan diturunkan ke Bank Jatim kota pemohon, kabupaten kota pemohon. Nanti baru diproses, dicek on the spot oleh tim Bank Jatim, baru kemudian dinaikkan lagi ke provinsi, ke Bank Jatim Provinsi, direview ulang untuk ACC-nya berapa, baru nanti cair, seperti itu. Untuk dari dana bergulir kurang lebihnya seperti itu. Untuk yang lain bisa mengakses KUR bunga sama nih, 6% juga per tahun. Dari KUR itu bisa mengakses karena Panjenengan koperasi itu bagian dari koperasi itu bagian dari UMKM juga, jasa keuangan di UMKM seperti itu. Itu ya Pak ya, kurang lebihnya. Cukup? Yeah. Dikit saja Pak, mungkin saya tambahkan yang tadi yang pertama. Boleh. Yang masalah LSM. Ini mohon maaf Pak, karena kejadian di tempat saya.
itu ketika LSM datang ke kantor, yang ditanyakan tuh dengan tadi kan bilang di dalamnya keuangan nggak boleh diperiksa di dalamnya. Ketika dia memaksa, mohon maaf Pak, ketika dia memaksa terus kita menolak, ke depan kalau misal ada permasalahan, mohon maaf ngomong Pak, dari kesenangan mungkin atau apa bisa mengcover Pak. Mohon maaf loh Pak, ini Pak, saya langsungkan aja biar nanti ke depan kalau ada problem-problem yang seperti ini kita bisa langsung menindak itu Pak. Terima kasih Pak. Baik Bapak, saya terima. Nanti tinggal disampaikan saja ke Pak Dedi jika memang ada permasalahan sampai cek and recheck ke keuangannya nih. Karena batasan maksimal adalah sampai di legal formal saja, legal standing, persyaratan perizinan dan sebagainya itu ada, itu diperkenankan. Nanti selain juga gini Bapak, di Panjenengan kan ada aturan badan kepanjenengan itu kan koperasi ini. Koperasi itu kan badan hukum privat. Badan hukum privat itu bisa membuat aturan-aturan sendiri yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia seperti itu. Terutama perlindungan informasi, Nanti bikin aja peraturan khusus tentang informasi informasi apa saja yang bisa diizinkan untuk disampaikan publik gitu, bisa sampaikan publik dan mana saja yang tidak diperbolehkan. Jadi dipakai untuk seluruh karyawan, seluruh cabang. Nanti sama, mana saja yang boleh disampaikan untuk umum, mana saja yang tidak diperbolehkan untuk umum seperti itu. Nanti disampaikan saja, Bapak. Itu ya Pak Dedi. Nanti disampaikan saja, dikomunikasikan dengan kami secara pribadi, secara bukan di forum, di luar forum. Nanti Panjenengan bisa dengan saya komunikasi terkait dengan permasalahan yang tadi. Sampun Bapak? Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ijazah. Transisinya pelan-pelan saja. Transisikan pelan-pelan, walaupun memang ada yang ijazahnya. Ada tidak masalah tidak menjadikan permasalahan ketika karyawan tidak keberatan sama sekali. Jadi kalau memang itu harus terjadi, ya dibuat surat pernyataan tersendiri dari karyawan bahwa tidak keberatan dengan aturan tersebut, bermaterai. Itu apa bermaterai dari kooperasinya dengan kooperasi ya Pak, tentunya ya kooperasi terus mengetahui ketentuan itu bisa terselesaikan Pak Dedi ya. Itu ada lagi? Ada. Ya boleh. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak ya. Mungkin saya dari Operasi Jalan Jaksa dari cabang di Rondang yang ada. Iya Pak. Iya Pak ya. Mungkin menambahi dari rekan yang tadi masalah LSM Pak. Sekuat apa sih Pak badan hukum kita itu di lapangan? Karena gini, mungkin sedikit saya beri gambaran untuk masalah kondisi lapangannya ya Pak. Seringkali kita terjebak dengan keadaan yang dimana kita sebagai petugas lapangan itu dipancing emosi kita kan keluar seperti itu. Dengan kata-kata mereka yang memprovokasi kita, jenenge kita itu enggak ini ya celana kabeh to Pak, wani grut kabeh Pak, kan seperti itu. Jadi ini kayak gimana ya Pak? Kalau ada sampai karyawan Dana Jaksa ini terkena kekerasan dan sebagainya, sekuat apa Pak badan hukum kita mampu mengcover untuk masalah sedemikian? Mungkin cukup Pak dari saya saja. Badan hukum Panjenengan itu setara dengan PT. Ya PT. Ada 4 badan hukum privat di Indonesia yang sangat-sangat bisa membuat untuk aturan internal ya. Pertama PT, CV, UD, Koperasi. Jadi sama kedudukannya dengan PT. PT. Bedanya cuma perlakuan, dari kalau PT ada direksi, ada komisaris dan sebagainya nih. Nah, terkait dengan aktivitas yang ada di lapangan, ya sampai terpancing Mas. Ya sudah, pun dengan mundur saja daripada nanti Panjenengan terpancing jadi resiko tanggung penumpang Mas. Tanggung penumpang, balik yang kooperasi nih. Makanya tadi saya berpesan kepada Panjenengan semuanya, ketika beraktivitas di lapangan jangan sampai membuat aktivitas yang
melanggar norma, bahkan sampai melanggar aturan hukum, gitu. Bobe caranya. Nanti perlahan dekatin dengan anggotanya langsung. Ketika ada kesempatan, entah di mana bisa ketemu dengan anggotanya, mungkin komunikasi di WhatsApp pun harus baik. Komunikasi di WhatsApp, saya juga pernah menemui salah satu koperasi yang kebetulan sekali dan pernah saya tegur juga. Walaupun itu skalanya dia adalah provinsi, saya juga nggak main itu tak celuk kepala cabangnya, manajer cabangnya. Jadi gini, nagihiku sampai ngomong yang WhatsApp itu gak izin tak harus jilbabmu. Nah itu kan itu sudah melanggar norma, Mas. Jadi aktivitas tersebut itu tolong jangan sampai dilakukan, biar panjenengan satu. Kalau terjadi sesuatu hal, itu yang kena panjenengan pribadi, secara pribadi di panjenengan, di lapangan, karyawan di lapangan, itu jangan sampai dilakukan. Nah, ketika ada LSM yang memprovokasi hal seperti itu, lebih baik mundur belum tentu kalah kok, Mas. Karena ada penyelesaian lain. Nanti dikomunikasikan dengan pengurus, Mas yang ini piye, seperti itu. Dikomunikasikan. Kalau memang dari pengurus nggak bisa menyelesaikan atau bingung blunder, monggo komunikasi dengan kami. Dari dinas kami siap untuk mendampingi. Boleh ya, Pak ya? Boleh sekali, kami terbuka sekali, Mas. Gue sekali saya pun ngomong sama Pak Dedi sudah di luar forum tadi, kita ngobrol-ngobrol, nanti dikomunikasikan biar aktivitas panjenengan bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Karena kami pun juga ada kewajiban untuk memberikan perlindungan, Pak, seperti yang saya sampaikan tadi ya, di awal. Itu perlindungan panjenengan dalam berusaha. Oke. Biasa Pak memang, dan mereka mensewu, ya mohon maaf, pengetahuan tentang hukum kita itu kan kurang. Kalau awam nih, kalau masyarakat awam kan kurang. Biasanya disangkutkan dengan pasal-pasal yang sekiranya bisa menyudutkan panjenengan. Itu pasti, Mas. Terus akhirnya gerdek, jadi wedi. Mereka ngono dipancing-pancing ben emosi tonyo. Nah, ketika memang panjenengan yang terpancing, itu resikonya ketika mereka yang kena, dia langsung ke rumah sakit, Pak, visum et repertum. Dia melaporkan hasil visum dibawa ke kepolisian, panjenengan bisa kena. Terus kita balik, Pak. Nah. Ini yang kenaan kita. Panjenengan langsung visum ke rumah sakit. Langsung datang ke rumah sakit visum ya. Visum dan melaporkan, iki aku kena pemukulan. Kemudian hasil visum itu dibawa ke rumah sakit, dia kena, Pak. Mandiri. Kalau memang perlu pendampingan dari pengurus yang datang. Bisa. Kalau pemukulan sampai kena pemukulan ya, kena fisik ya. Karena pasti ada bekas ya, Mas. Walaupun itu pemukulan ringan ataupun apa, pasti lebar ya, ada lebar. Lapor, Pak. Bahwa saya minta visum, saya bisa ada kekerasan, tindakan kekerasan kepada saya. Nanti rumah sakit akan mengeluarkan hasil visum. Hasil visum dibawa ke kepolisian, disampaikan kemudian saya kena pemukulan, ini hasil visum saya mau melaporkan seperti itu. Kenapa? Ya. Gitu ya. Kita negara hukum, jadi makanya ketika aktivitas pun di lapangan, ya hati-hati, Mas. Makanya seperti itu. Nah, saya sampaikan kepada semuanya yang ada di sini, jangan sampai kita di koperasi itu melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma. Makanya hati-hati banget. Ketika kita memang dipukul ya, kita bisa melaporkan, mengadukan. Karena personal nanti itu sudah personal, panjenengan yang sebagai korban. Itu ya, Mas. Sampun? Cukup? Sekali lagi. Monggo silakan sambil berbincang kopi mau, nggak usah. Nah. Ya, kalau jadi saya yang menuntut ya kepada panjenengan, tadi kan banyak pertanyaan. Saya juga menanyakan nanti dari yang pasti gini ya, kami dari Dinas Pendanaan Koperasi Usaha Mikro itu selalu, baik itu dari provinsi maupun dari kementerian pun pasti akan mengharapkan koperasi itu menjalankan aktivitas perkoperasian sesuai dengan kaidah perkoperasian. Jadi mulai kemarin open loop dan closed loop itu panjenengan sudah ada di closed loop. Walaupun sudah closed loop, panjenengan juga harus memenuhi aturan-aturan perkoperasian melalui daftar anggota, atau simpanan pokok, simpanan wajib. Kayak karyawan nggak usah pikir itu diurus pengurus kayak gini, gitu. Itu ya Pak Dedi. Itu dan sebagainya, kelengkapan organisasinya, manajemen, aktivitasnya, seperti itu. Itu harus dilengkapi ketika terjadi sesuatu hal, mungkin dari
dari kementerian ada cek and recheck, dari provinsi ataupun dari kami ketika cek and recheck panjenengan sudah menjalankan kaidah berkoperasinya dengan baik dan benar seperti itu. Di RAT juga diawali dari RAT cabang, namanya pra RAT cabang. Setelah pra cabang terselesaikan dilaporkan ke pengurus, ke pusat, nanti pusat bikin RAT-nya seperti itu. Dan semua aktivitas yang di lapangan ketika bertemu dengan masyarakat yang ingin bergabung menjadi anggota ya harus jadi anggota benar, membayar simpanan pokok, simpanan wajib seperti itu. Itu Bapak Ibu semuanya. Wonten malih. Tironi tonggone Pak Gembong. Sesepuh koperasi loh ya. Gitu. Nanti kalau ngobrol-ngobrol sama Pak Gembong bisa tanya-tanya jawab. Bawa Gembong untuk aktivitas berkooperasian. Advisingnya apa yang harus dilakukan. Ada lagi? Saya kira cukup ya. Cukup, Pak. Terus menunggu hidangan ya. Kaliren. Oke. Monggo, Mbak. Saya persilakan kepada para hadirin untuk menikmati hidangan yang telah kami. Oke, baik.